Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersama pada hari ini di tempat ini dalam acara yang membahagiakan kami, yaitu pernikahan anak-anak kami, yaitu Mas Asta dan Mbak Elmi yang pada hari ini telah dipersatukan oleh Allah dalam sebuah keluarga. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya ingin sedikit memberikan nasihat kepada Mas Asta, dan semoga juga ini menjadi nasihat dan memberi manfaat bagi seluruh para suami yang pada hari ini sedang duduk bersama kami. Saya tidak mengingatkan dalam hal dunia, karena dalam urusan dunia saya yakin benar bahwa kita semua mampu melakukan apapun. Apakah siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, atau bahkan kaki dijadikan tangan, tangan dijadikan kaki, kita pasti melakukannya kalau itu adalah urusan dunia. Sehingga saya tidak ragu kepada Mas Asta dan kepada jenengan semua dalam urusan dunia, sehingga saya tidak mengingatkan tentang itu. Tapi saya mengingatkan pada hari ini, di waktu yang sesaat ini, kepada jenengan sebagai seorang suami, khususnya Mas Asta. Tanggung jawab jenengan sebagai seorang suami, setelah memberikan nafkah, yang utama adalah pastikan bahwa jenengan ini adalah ahli surga.
Jangan sampai jenengan ragu sebagai seorang suami jika sampai pada titik waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana jiwa kita harus berpisah dengan jasad ini, bahwa kita adalah ahli surga. Jangan jenengan sampai ragu, karena surga dari istri dan anak-anak kita bergantung kepada kita sebagai seorang suami. Jika kita berhasil menempatkan diri sebagai seorang suami, sebagai kekasih-kekasih Allah, yang tempat akhirat kita itu pasti surga, maka istri dan anak-anak kita akan masuk surga, tidak lagi dengan ibadah yang dilakukannya. Karena bagi istri sangat sulit berada dalam surganya Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Tapi cara mudah pada saat kita sebagai seorang suami mampu menempatkan kita sebagai ahli surga, maka istri dan anak-anak kita akan berada di surga yang sama dengan kita, tidak dengan ibadahnya, tapi itu adalah rahmat yang dijanjikan oleh Allah kepada seorang suami yang mampu menempatkan dirinya sebagai ahli surga. Saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya para suami, untuk berada dalam surganya Allah dengan cara yang mudah, Allah memberi jalan kepada kita, yaitu untuk mewujudkan janji kita kepada Allah. Yang janji kita kepada Allah itu kita ucapkan di alam ruh, dan ini disebut dalam Al-Quran. Masing-masing janji itu satu ayat. Jika tidak dengan rahmat Allah, mungkin jenengan semua tidak pernah tahu bahwa jenengan sudah berjanji kepada Allah. Dan janji Allah ini adalah tujuan penciptaan Allah atas diri manusia, sehingga di waktu yang sesaat kebersamaan antara saya bersama jenengan ini, semoga Allah memberikan rahmat, menjadikan sebab kebersamaan kita ini, membuat jenengan setelah ini mudah diberi kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan janji jenengan di hadapan Allah yang sudah jenengan ikrarkan di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Apa itu Abah? Yang pertama adalah, ini adalah tujuan penciptaan manusia yang kita manusia sudah berjanji kepada Allah untuk melakukannya. Apa itu? Tujuan penyembahan. Dan kita sudah berjanji kepada Allah bahwa keberadaan kita di bumi ini untuk mewujudkan tujuan ini, sehingga Allah mengatakan, katakan bahwa sholatmu, ibadahmu, hidup dan matimu adalah untukku. Lalu kita pun mengatakan sanggup kepada Allah, ya Rabb, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka saudaraku, lihatlah dalam kehidupan jenengan, apa janji jenengan yang pertama ini sudah jenengan wujudkan sebaik mungkin. Karena kedudukan akhirat kita bergantung baik tidaknya kita mewujudkan janji kita ini kepada Allah. Yang kedua adalah, kita sudah berjanji kepada Allah, dan ini juga adalah tujuan penciptaan. Apa itu Abah Bunda? Kita sudah berjanji kepada Allah akan menjalankan hidup ini
dengan kemuliaan-kemuliaan Allah. Sehingga dengan kemuliaan yang kita miliki, maka kemuliaan Allah menjadi dikenal. Pertanyaannya sekarang, kemuliaan Allah apa di usia kita sekarang ini yang sudah kita wujudkan? Saudaraku, saya tidak membahas ayatnya jenengan bisa lihat setelah ini. Tapi kami diberi amanah tidak sekedar memberikan pemahaman, tapi saya diberi amanah juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang duduk bersama kami, dia adalah kekasih Allah. Dan duduknya jenengan bersama kami harus menjadi sebab bahwa jenengan adalah surga. Dan berjuanglah jenengan sedikit saja, persulitlah jenengan dengan cara sedikit saja untuk mewujudkan dua janji ini. Capailah surganya Allah. Bahkan jenengan bisa berada dalam surganya Allah dengan tanpa mengetahui hisab akhirat itu apa. Kedudukan yang seperti ini, rahmat yang Allah berikan seperti ini disebut sebagai iman tanpa hisab. Saudara-saudara yang saya muliakan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada jenengan pada hari yang berbahagia ini. Dan pada hari ini saya akan mencoba mewujudkan dua kemuliaan itu dengan cara yang mudah, sederhana. Untuk mewujudkan janji yang pertama, diperlukan kesanggupan di dalam hati jenengan. Yang pertama adalah kesanggupan memurnikan iman. Kesanggupan memurnikan iman ini akan membawa jenengan dengan cara yang mudah untuk mewujudkan janji jenengan kepada Allah yang pertama. Yang kedua, di dalam hati jenengan, di dalam diri jenengan, jiwa jenengan harus ada kesanggupan memaafkan. Dan kesanggupan memaafkan ini akan membawa jenengan kepada kemuliaan-kemuliaan Allah. Pahami jenengan sedikit ini. Kalau jenengan memaafkan saja tidak mampu, lalu kemuliaan apa yang jenengan bisa lakukan di dunia ini? Karena memaafkan itu adalah cara yang sangat mudah, yang tidak perlu kita meninggalkan tempat duduk kita. Bahkan kita tidak perlu berganti baju atau berwudu dulu. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat mudah. Sehingga kalau kita tidak mampu melakukan ini, renungkan ini, Aba Bunda, kemuliaan apa yang bisa kita wujudkan. Itulah sehingga Allah bersama Rasulnya mengeluarkan sebuah kalimat. Orang yang tidak mampu memaafkan saudaranya yang bersalah, dia tidak akan mampu memiliki kemuliaan apapun. Akan tetapi siapa yang mampu memasukkan sifat memaafkan itu ke dalam dirinya, maka Allah dan Rasulnya menjamin bahwa dia pasti mulia. Bahkan dalam kalimat yang lain, Allah dan Rasulullah berjanji, siapa yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, maka dia pasti surga. Itulah Aba Bunda, saya akan mencoba pada hari ini untuk memasukkan dua kemuliaan ini. Kemuliaan memurnikan iman, kesanggupan memurnikan iman, dan kesanggupan memaafkan. Cukup jenengan jawablah pertanyaan saya dengan semoga Allah memberikan rahmat kepada jenengan sehingga jenengan semua bisa menjawab pertanyaan saya ini dengan jawaban sanggup. Cukup jenengan jawab dengan suara
yang bisa didengar jenengan sendiri. Nuwun sewu Bunda, jika jenengan telah ditinggalkan oleh seorang suami, dan jenengan tidak yakin bahwa suami jenengan itu surga, maka jenengan ada waktu, persiapkan di sisa hidup kita ini bahwa jenengan juga adalah surga. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini Bunda. Ini saya hanya menyampaikan seperti ijab kabul tadi Abah. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Abah, Bunda, apakah sejak hari ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Setelah saya bertanya ini, menjawablah jenengan. Semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan untuk menjawab sanggup. Dan jawaban jenengan pada hari ini, jenengan tidak bisa melupakannya. Tapi janji jenengan di alam ruh, jenengan tidak satupun mengingatnya. Dan yang saya tanyakan ini adalah apa yang ditanyakan oleh Allah di alam ruh kepada jenengan, dan jenengan sudah menjawab sanggup. Tapi setelah jenengan pada hari ini menjawab sanggup, maka jenengan tidak bisa lagi melupakannya. Di dunia ini terus jenengan akan mengingatnya. Di alam kubur juga jenengan akan tetap mengingatnya. Bahkan pada saat Allah di akhirat nanti memberikan kemuliaan surga kepada kita, maka jenengan tetap akan mengingatnya. Pertanyaan yang kedua kurang lebih seperti ini Bunda. Apakah sejak saat ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Lalu jenengan menjawab, semoga Allah memberikan rahmat kepada jenengan pada hari ini dengan waktu yang sesaat ini untuk mampu menjawab pertanyaan saya ini dengan kalimat sanggup. Baik Abah, sebelum saya bertanya kepada jenengan, mari kita bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali bersama-sama. Saya yang akan pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, Bunda, monggo jenengan bersyahadat bersama saya sebanyak 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abah, Bunda, saudara-saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan, apakah sejak hari ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak saat ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Abah, sebelum saya tutup, saya kabarkan kepada jenengan satu janji Allah bagi orang yang di dalam hatinya ada sifat memaafkan. Kelak pada saat dunia ini dihancurkan, di mana semua yang hidup diambil nyawanya oleh Allah, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, maka setelah seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, pertama kali
jenengan akan mendengarkan pengumuman dari malaikat. Kurang lebih malaikat akan mengatakan seperti ini: wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat memaafkan, bangkitlah kalian. Lalu pada saat itu jenengan bersama kekasih-kekasih Allah, bersama sahabat-sahabat dekat Rasulullah, jenengan bangkit. Seluruh manusia pada saat itu terkejut. Ada apa dengan memaafkan? Kenapa mereka tidak memahaminya? Tapi jenengan diberi rahmat oleh Allah. Lalu malaikat mengatakan, wahai manusia yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, menghadaplah kalian kepada Rabb kalian. Sudah menjadi janji Allah bahwa kalian adalah surga. Maka pada saat itu jenengan berjalan ke hadapan Allah, dan pada saat jenengan berada di hadapan Allah, Allah membanggakan jenengan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di padang mahsyar pada saat itu dengan mengatakan, wahai hambaku, saksikanlah, inilah yang termulia di antara kalian semua. Lalu Allah mengatakan kepada jenengan, wahai kekasihku, sekarang pergilah kalian ke surgaku, dan kalian boleh memilih surga apa saja yang kalian kehendaki. Demikian Bunda, semoga rahmat Allah tetap dianugerahkan kepada kita semua. Kita dibahagiakan dalam kehidupan dunia ini, kita diberi kemuliaan, keselamatan, perlindungan bersama istri dan anak-anak keturunan kita, dan kita dipersatukan dengan seluruh keluarga kita, istri dan anak-anak kita dalam kehidupan dunia ini hingga dalam kehidupan akhirat kita, surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Setiap doa yang telah kita panjatkan kepada Allah, hajat yang jenengan miliki, keinginan dan cita-cita hidup jenengan dijabah oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah dengan cara yang mudah. Demikian apa kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.